Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada penonton yang sedang menonton video pada kali ini. Ini mungkin konten pertama dari Forum Asisten Universitas Amiko Purwokerto dari Divisi Pembelajaran dari saya sendiri dari Networking Support. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasri Akbar Al-Rozak dari Informatika, program studi Informatika. Di sini saya menjadi koordinator divisi pembelajaran Networking Support. Nah, di sini teman-teman belajar apa aja sih yang ada di dalam Networking Support? Nah, mungkin teman-teman yang dari SMK nggak asing ya dengan kata-kata komputer jaringan, atau biasanya kalau di SMK itu ada yang namanya teknik komputer jaringan. Nah, itu adalah salah satu jurusan di mana jurusan itu belajar tentang masalah jaringan. Tapi tidak membatasi teman-teman yang di luar bukan jaringan ya, bisa belajar bareng dengan forum asisten terutama. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita. Nanti kedepannya belajar apa aja sih di dalam networking jaringan, networking support. Itu ada, pertama kita belajar jaringan dasar terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membuat simulasi jaringan ya. Nanti kita akan mematangkan simulasi jaringan kita. Setelah itu masuk ke dalam konfigurasi. Nah, ini biasanya konfigurasi jaringan atau administrasi jaringan ya. Kita nanti belajar dua sistem operasi. Yang pertama Debian, sistem operasi Linux, dan satunya itu Mikrotik. Nah, mungkin Mikrotik juga dari Linux ya. Oke, mungkin saya akan memperkenalkan apa sih itu jaringan ya. Jaringan teman-teman biasanya, namanya jaringan itu kan saling terhubung dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu jaringan, sejarah jaringan, klasifikasi jaringan, topologi, dan protokol arsitektur jaringan. Secara garis besar, jaringan komputer itu seperti halnya antara kita dengan makhluk yang lain atau makhluk manusia gitu ya. Bisa bersaling berhubungan dan bisa saling kerjasama sehingga mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di sini misalnya ketika kita sudah bersuami istri, asik. Sudah bersuami istri pasti mempunyai visi dan misi yang sama ya, kedepannya mau bagaimana. Di sini pun juga seperti jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu bisa berhubungan ya, hubungan antar komputer dan perangkat lainnya itu untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuannya apa nih ketika kita udah bangun, terus tujuan dari jaringan komputer itu apa? Yang pertama itu membagi sumber daya. Nah, ini biasanya sharing ya. Kata-katanya sharing apa aja. Nah, di sini ada contohnya, itu ada printer, ada CPU, ada memori, dan hard disk. Nah, contohnya yang biasa diterapkan ya, biasanya kita akan sharing printer. Nah, biasanya seperti itu. Jadi misal di dalam suatu kantor printernya hanya satu, itu bisa di-sharing dengan komputer yang lain. Nah, ini ada juga tujuannya untuk komunikasi. Nah, komunikasi ini biasanya teman-teman dengar kata-kata email. Nah, ini singkatan dari surat elektronik ya, electronic mail. Nah, seperti itu. Ada instant messaging dan chatting. Nah, biasanya kalau teman-teman WhatsAppan, nah itu biasanya pakai chatting. Nah, terus yang terakhir itu adanya akses informasi. Nah, ini penggunaan web browsing ya. Biasanya kita ke Google untuk cari-cari informasi. Terus manfaatnya apa sih? Nah, ini manfaatnya ada dibagi menjadi dua ya. Secara garis besar untuk perusahaan sendiri dan untuk umum atau individu. Nah, di sini untuk perusahaan itu ada resource sharing, ada reliabilitas tinggi, dan skalabilitas. Nah, nanti teman-teman bisa baca ininya di kolom deskripsi ya untuk linknya. Untuk umum sendiri, secara garis besar ada akses ke informasi,
komunikasi ya terutama, dan hiburan interaktif. Nah biasanya teman-teman yang suka nonton film ya, film-film opa-opa gitu ya, asik. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini sejarahnya. Nah, sejarah yang paling penting itu di dalam jaringan komputer itu ada 3. Ada ARPANET dan NSFNet, dan terakhir itu ada internet. ARPANET ya, ARPANET itu sebuah seperti departemen atau organisasi. Di situ komando perang dingin. Wah, mantap ya. Jadi ARPA itu singkatan dari Advanced Research Project Agency. Nah, ARPA ini bekerja sama dengan universitas, di mana universitas itu memiliki ide yang menjanjikan. Nah, ini jadi tujuan ARPA ini lebih ke tujuan-tujuan tertentu ya. Jadi di sini ada jaringan eksperimen juga di bulan Desember ya, Desember 69. Terus ada integrasi protokol ke dalam Berkeley Unix. Nah ini cikal bakalnya Linux dari Unix. Nah di situ ada protokol juga ya, protokol contohnya ada IPv4 dan lain sebagainya gitu. Oke, setelah itu ada NSFNet. Nah, National Science Foundation ya, National Science Foundation Net. Nah, ini bisa dibaca ya teman-teman ya. Nanti bisa ditulis bila ada yang penting. Setelah itu, nah, ketika sudah dari ARPANET dan NSFNet ini biasa disebut dengan internet. Nah, internet diperkenalkan di tahun 83 itu dinyatakan sebagai protokol resmi TCP/IP. Wah, TCP/IP ya, nggak asing sama teman-teman jaringan terutama ini. Di sini ada terus berkembang ya dari tahun 90, 92 dan sampai 95. Mungkin sampai sekarang pun masih ada perkembangan. Di situ juga untuk alat perangkat internet itu namanya TCP/IP protokol. Nah, ini yang tadi sudah dibahas ya di atas ya. Terus di awal-awal itu juga sudah ada aplikasi untuk menjalankan suatu internet itu. Di situ ada email ya yang biasa kita gunakan, newsgroup, remote login atau telnet. Nah, di sini kita pun bisa ngeremote sistem operasi pada saat itu. Bisa menggunakannya namanya telnet. Terus setelah itu ada transfer file. Nah, FTP. Ini ada World Wide Web ya. Biasanya untuk www, untuk website. Nah, ini terus ada Mosaic, ada dari Mosaic juga ya tadi ya. Ya mungkin itu nanti bisa teman-teman baca. Nah, ini divisi internet ya. Internet tidak sama dengan web. Internet itu jaringan komputer yang global. Berarti semua internet itu pasti menghubungkan dengan banyak sekali orang. Di situ internet sama dengan lokal atau LAN. Jadi menjadi global atau WAN. Berarti antar lokal akan berhubung dengan lokal yang lain menjadi global. Nah, ini jaringan internet ya. Jaringan internet bekerja di 2 protokol ya. Ada TCP, ada UDP. Nah, ini Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. Nah, teman-teman nanti bisa cari nih, search TCP dan UDP itu secara rinci itu apa gitu ya. Nah, ini berdasarkan kriterianya. Nah, berdasarkan kriterianya dibagi menjadi 4 ya. Ada distribusi sumbernya, ada jangkauan geografisnya, peranan dan hubungannya, dan media transmisinya apa, seperti itu. Oke, ini jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Nah, ini berdasarkan distribusinya ya. Itu dibagi menjadi 2, ada jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Nah, ini geografis ya. Nah, ini yang terkenal ada 3, ada LAN, PAN, WAN. Nah, sebenarnya di bawahnya LAN itu ada yang lebih kecil lagi yang namanya PAN atau Personal Area Network. Ini jaringan antar hubungannya, peranan hubungannya ada client server, peer to peer. Berarti kalau misalnya client server itu satu menjadi servernya untuk menjadi server, yang satunya lagi menjadi client. Nah, kalau peer to peer itu tidak ada
yang mengontrol nih siapa yang menjadi klien, siapa yang menjadi server. Jadi perbedaannya antara klien dan server, klien server dan peer to peer itu seperti itu. Nah, ini secara media transmisi itu ada dua ya, ada berkabel dan nirkabel, wired dan wireless. Nah, di sini biasanya kalau wireless ini banyak katain wifi, ada tethering, ada hotspot. Nah, itu apa sih ya? Itu istilahnya berbeda tapi tujuannya sama ya. Nah, itu bisa teman-teman searching ya di situ. Terus ada wired. Nah, ini wired biasanya kalau bilang di warnet. Nah, itu di warnet bilangnya, "Mas, kabelannya putus." Nah, itu biasanya pakainya kabel. Nah, kabel itu biasanya ada yang UTP atau STP. UTP itu unshielded twisted pair. Kalau STP shielded twisted pair. Oke, mungkin cukup sekian nih. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa ketik di kolom chat ya, ketik di kolom komentar. Kalau misalnya suka, klik like-nya. Jangan lupa subscribe, terutama ini anggota forum asisten wajib subscribe. Nah, biar ketika nanti teman-teman sudah subscribe nih, jangan lupa juga loncengnya ya, biar nanti ada notifikasi baru, teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari divisi pembelajaran forum asisten. Oke, jangan lupa ya, kalau misalnya teman-teman sekarang ini kan sedang pandemi, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa 3M-nya ya. Nah, ini karena di akhir tahun kita harus lebih baik lagi untuk tahun selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pamit undur diri. Hasri Akbar Rozak. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.